A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 10 Surah Yunus ayat 61. Allah berfirman, wa man takunu fi sya'nin wa ma tajlu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan iz tufiduna fihi wa ma yazbu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samaa'i wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah, dengan nikmat Allah, kembali kita bisa hadir di majelis taklim dalam rangka menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi dan juga menguatkan tali ukhuwah silaturahim di antara kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in,
dan umatnya di mana saja berada, insya Allah di antaranya kita semua. Mudah-mudahan rutinitas kita ini sebagai bentuk tasyakur binikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang luar biasa kepada kita semua. Dalam kesempatan ini sebagai prolog sebelum melanjutkan acara rutin, Pak Asep akan coba mengangkat tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita mempelajari adab terhadap diri sendiri, di mana kita harus memiliki keinginan bertaubat, kemudian kita punya sifat muqarabah, mujahadah, itu sebagai bentuk adab terhadap diri kita. Hari ini kita coba mengangkat tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui dari awal mula kejadian manusia, salah satunya diantaranya kita semua, bahwa Allah sangat melindungi, sangat menyayangi, melimpahkan limpahan rizkinya kepada kita dari mulai kita awal diciptakan dari sperma, kemudian Allah jaga menjadi nutfah, menempel di rahim ibu-ibu kita, Allah menjaganya dengan Rahman Rahim, perjalanannya sampai lahir, sampai usia kita saat ini, dan insya Allah Allah tetap Rahman Rahim, melimpahkan nikmatnya sampai kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Rahman Rahim Allah tidak terputus, nikmat Allah tidak terputus, kemudian disambung dengan nikmat di alam kubur, nikmat di padang mahsyar, dan selanjutnya sampai akhirnya kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang Allah berikan itu, kita selaku hamba, selaku makhluk yang Allah ciptakan, tentu harus memiliki adab. Cek orang Sunda mah kudu boga rasa terima kasih, nganuhunkeun, Maka kita akan coba apa saja yang harus kita lakukan agar kita memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita harus bisa menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin fa minallah." Wa ma, dan apa saja bikum, yang ada pada kalian, min nikmatin, dari berbagai macam nikmat, fa minallah, maka itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian dalam ayat lain, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, kata Allah, firman Allah, maka aku pun, kata Allah, akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, maka kita pun harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waskuru, dan hendaklah kalian bersyukur, li, kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk syukur ini wajib mutlak kita lakukan sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita dari mulai kita berada di alam rahim sampai hari ini. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka selayaknya dengan apa kita bersyukur? Salah satunya bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya dengan apa? Dengan seluruh anggota badan kita yang Allah berikan dari nikmat melangkah, nikmat memegang, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat-nikmat yang seluruhnya ada pada badan kita, kita syukuri dengan apa? Dengan digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kunci syukur yang sesungguhnya. Bahkan APG sok kedamelan sanggupan yang sok syukuran alhamdulillah. Syukuran etama berbagi impak sebagian kepada tetangga kita, saudara kita. Tapi syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan seluruh anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap seorang muslim yang beriman, dia mengetahui bahwa setiap apa yang dilakukannya, setiap apa yang dia kerjakannya, kita yakin bahwa semuanya tidak pernah luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan hal itu kita harus bisa menjauhi setiap bentuk larangan yang Allah berikan, perintahkan kepada kita semua. Kenapa? Karena Allah melihat, menggenggam, memiliki, memantau kita semua. Di dalam surah Nuh ayat 13-14 Allah berfirman, malakum la tarjuna lillah wa qara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkat kejadian. Kemudian Allah menjelaskan, wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma yu'linun, bahwa Allah mengetahui apa-apa yang kalian rahasiakan dan apa-apa yang kalian nampakkan. Nah, untuk lebih jelasnya tadi dibacakan dari surah Yunus ayat 61. Allah berfirman, wa ma takunu, ayat 61 surah 10 Yunus, wa ma takunu, dan tidaklah kamu berada fi sa'nin, dalam suatu keadaan. Firman Allah, dan tidaklah kalian berada dalam satu keadaan, wa ma tajlu, dan tidak juga kamu sedang membaca, minhu, darinya, min Qur'anin, dari Al-Qur'an. Jadi firman Allah ini menjelaskan, dan tidaklah kalian berada dalam satu keadaan, kemudian tidaklah kalian sedang membaca Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidak pula kalian sedang beramal dari suatu amal, illa kunna alaikum suhuda, kecuali kami jadikan, kata Allah, atas kalian suhudan, saksi. Artinya apa? Kita sedang dalam keadaan apapun, Allah akan senantiasa memberikan seorang saksi. Siapa? Yaitu malaikat. Kemudian sini dijelaskan, wa ma tajlu minhu minal Qur'an, dan tidak juga kalian sedang membaca Al-Qur'an, kecuali hari ini kita membaca Al-Qur'an, Allah menurunkan saksi bahwa kita betul-betul sedang membaca Al-Qur'an. Sampai dibahas tentang baca Quran, dikhususkan dalam ayat ini. Agar apa? Agar kita yakin bahwa hari ini kita sedang berada di madrasah, di majlis, sedang membaca Al-Quran. Kita harus yakin bahwa hari ini kita sedang dipersaksikan, sedang dipantau. Wala ta'maluna min amalin, dan juga tidaklah kalian beramal min amalin, dari suatu amal, illa kunna alaikum syahida,
ya kecuali ada saksinya. Istufiduna, tatkala kalian melakukan fihi pada pekerjaan itu. Yang lebih hebatnya wa ma yazubu, dan tidaklah ia akan luput an rabbika, dari Tuhanmu, min misqalin dzarrah, dari sebesar biji zarah pun. Sekecil apapun amal manusia, amal kita semua, itu tidak akan pernah luput dari catatan, pengamatan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Fil ardi, baik di muka bumi yang hari ini sedang kita tempati, wala fis samai, dan juga tidaklah yang di langit kecuali berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Wala asghara, dan juga tidaklah yang lebih kecil dari itu. Amal sekecil biji zarah atau lebih kecil dari itu pun tidak akan pernah luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wala akbaru, atau juga tidaklah yang lebih besar. Lebih besar kita beramal dari sebesar biji zarah, lebih besar dari itu pun pasti akan berada dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu akan tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu catatan amal kita semua. Kalau ditakdirkan catatan amal kita disimpannya di Iliyin, alhamdulillah. Jangan sampai catatan amal kita disimpan di Sijin. Jadi tempat catatan amal manusia itu ada Iliyin, ada Sijin. Iliyin itu tempat catatan amal kebaikan, sementara Sijin catatan amal keburukan. Nah, maka karena yakin bahwa diri kita ya dalam keadaan apapun, ibadah, gerak-gerik langkah kita seperti apapun, itu yakin berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita adabnya adalah menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita meyakini Allah teh nyahun, tapi kadang-kadang kita di saat melakukan satu kesalahan, kita juga merasa tenang. Ini yang bahaya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita masih berada dalam hati yang resah, masih mending ada perang sabil di antara hati kita, antara kebaikan dan keburukan, imbang. Tapi kalau orang yang sudah melakukan kesalahan tapi dalam kenyamanan, kenikmatannya, itu nauzubillah min dalik. Kenapa? Karena dia sudah tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan salah. Itu yang paling bahaya. Yang selanjutnya, Allah itu memegang ubun-ubun manusia, atau artinya memegang ya bentuk badan kita, semuanya dipantau hampir sama sebetulnya, tetapi lebih spesifik lagi bahwa Allah itu mengendalikan gerak-gerik kita. Kalau tadi kesadaran kita beramal, kemudian Allah melihatnya, tetapi ayat ini menjelaskan bahwa kita gerak-geriknya betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala dikendalikan. Lamun si cepot heureuy, lamun si cepot jagoan, lamun Gatot Kaca hebat, kenapa? Dia sedang dipegang dalang yang punyanya. Maka hebat Gatot Kaca bisa ngapung, ya bisa terbang. Tapi kalau sedang tidak dipegang oleh dalangnya, maka nggak akan ada bedanya Gatot Kaca dina peti. Ya, si cepot oke dina peti. Nah, begitupun manusia yang Allah pegang, maka manusia itu bergeraknya adalah dalam pegangan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min dabbatin illa huwa ahidu binasiyatiha." Allah menjelaskan tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Artinya binatang melata yang kecil pun, rek cacing, rek orai, ya, yang nampak, yang dalam bumi, ya, itu semuanya dalam pegangan Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat 56. Maka selayaknya apa? Maka selayaknya adab kita
karena kita adalah Allah yang mengendalikan, selayaknya kita punya keinginan untuk bersegera mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan selayaknya seperti itu, adabnya seperti itu. Kita harus segera mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin." Maka segeralah kembali kepada Allah, artinya bersegera mentaati semua perintah Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Surah Az-Zariyat ayat 50. Mangga dicatat. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal. Bersegera kita mentaati perintah Allah, bersegera kita menyerahkan diri, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Maidah ayat 23. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa kita yakin Allah itu maha lemah lembut, ya. Di setiap segala urusan Allah senantiasa memperhatikan, memberikan kasih sayangnya kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya. Maka selayaknya kita senantiasa merendahkan. Jadi adabnya merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tadi bersegera kita mendekati Allah, kemudian adab yang selanjutnya adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya hasil yang hari ini kita raih, kebahagiaan yang hari ini kita rasakan, nikmat hari ini yang kita rasakan, itu semata-mata hanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat itu harus kita miliki. Jangan hari ini kita merasa ini hasil ikhtiar kita, ini hasil usaha kita, padahal tanpa izin Allah semuanya tidak akan terkabul, tidak akan terlaksana. Maka adabnya kita bersegera, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmati wasi'at kullu syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya rahmat, kasih sayang yang hari ini kita rasakan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah-surah, Allahu latifun bil ibadih, bahwa Allah itu maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Maka rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kalau tadi kita harus merendah karena Allah itu maha lemah lembut, hari ini kita selaku seorang muslim, seorang mukmin, meyakini bahwa Allah itu memiliki azab yang sangat keras. Di satu sisi Allah lemah lembut, Rahman Rahim kepada hambanya, tapi di sisi lain Allah memiliki azab yang sangat keras dan cepat hisabnya. Sehingga tidak seorang pun, ya, manusia itu yang berakal berlaku aniaya, padahal ya seorang hamba yang lemah, namun justru menentang Robnya yang maha perkasa, lagi maha kuasa, maha kuat, lagi maha bijaksana. Maka tidak selayaknya kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang muslim yakin bahwa Allah memiliki sifat azab yang keras, memiliki azab yang sangat pedih. Itu harus kita yakini. Kalau tadi kita yakin Allah maha lemah lembut, Rahman Rahim, begitu limpahan rahmatnya kepada kita semua, tapi kita sadar kalau manusia tidak bisa mengikuti aturan dan perintah Allah, kita harus yakin dan sadar bahwa Allah memiliki azab yang sangat pedih. Ini untuk apa? Untuk mengendalikan kita agar tidak larut dalam kemaksiatan. Wa iza aradallahu biqaumin su'an falam maraddalah wa malahum min dunihi min wal. Surah Ar-Ra'd ayat 11.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak akan ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi selain Dia. Jadi kalau hari ini ya, sebagian umat manusia ada yang membangkang kepada Allah, ya, ada yang senantiasa berbuat durhaka, maksiat, ya, maka itu kalau Allah menurunkan azabnya, itu bukan berarti Allah mendolimi mereka, tetapi mereka mendolimi dirinya sendiri. Nah, adab bagi kita terhadap keadaan ini adalah senantiasa kita mentaati perintahnya. Kalau kita tadi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa apa yang kita miliki itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat azab Allah, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab yang barusan disampaikan, terutama adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya ya kita berusaha untuk menyelamatkan, melindungi diri kita semuanya. Karena kita sadar kehidupan ini bukan hanya sekedar hidup di dunia saja, tetapi ada kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi, yaitu yaumul kiamah. Maka persiapkan segala sesuatunya ya. Untuk apa? Untuk agar kita mendapatkan nanti keselamatan, ketenangan di yaumil kiamah. Hari ini menjadi hari penentu kebahagiaan kita yang akan datang. Kalau hari ini di dunia kita disebut senang, disebut senang, sidik senang tuh. Ya, cuma ada kekurangan dan kelebihan, itu manusia fitrah. Tidak bisa disamaratakan, menyerek benghar kabeh jelema atau miskin kabeh mal bisa. Makanya dalam pembukaan tadi bahwa Allah menjelaskan apa? Menjadikan kehidupan dan kematian ada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah melihat siapa amalan yang lebih baik di antara makhluknya. Maka kita yakinkan diri kita agar menjadi makhluk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua harus kita ikhtiarkan, kita usahakan. Bukan hanya ikhtiar untuk dunia, tapi juga ikhtiar maksimal untuk akhirat. Mudah-mudahan prolog ini menjadi penyemangat bagi kita, mengingatkan diri kita agar hidup kita terarah. Sedang di mana kita hari ini? Dari mana asal kita? Kemudian mau kemana? Makanya dalam surah Takwir Allah bertanya, "Fa'aina tazhabun?" Mau pada pergi kemana kalian ini sebetulnya? Mudik kayaknya mudik sebalik deui. Mudik kembali ke kampung, mudik. Ditanya, "Fa'aina tadhabun?" Mau pergi kemana? Mudik sebalik deui ka di ayeuna. Ya, justru nanti mudik yang selamanya tidak bisa balik lagi. Maka ditanya, "Fa'aina tazhabun?" Kita harus bisa menjawab bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim.